Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Seperti yang teman-teman ketahui semua, untuk pelaku perjalanan, baik itu yang luar negeri ataupun yang dalam negeri, nah ini pemerintah selalu mengadakan evaluasi tiap saat. Dan kali ini ada aturan terbaru lagi bagi pelaku perjalanan, yang mana aturan ini diberlakukan mulai tanggal 2 April kemarin. Seperti yang sudah tertuang dalam surat edaran yang terbaru. Dan dalam surat edaran yang terbaru ini mengatur tentang pelaku perjalanan, khususnya yang di dalam negeri ya. Nah, ini berpengaruh juga bagi teman-teman yang dari luar negeri dan itu mau lanjut lagi ke tempat masing-masing ataupun ke daerah masing-masing. Misalkan bagi teman-teman yang turun di Jakarta ataupun Surabaya dan mau lanjut lagi ke daerah Lombok, kemudian Semarang ataupun Jogja dan lain-lainnya, itu akan ada sedikit perubahan daripada yang sebelumnya untuk syarat-syaratnya. Nah, apa aja itu? Simak sampai habis biar tidak bingung. Seperti yang tertuang dalam surat edaran yang pada nomor 3 ini, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Kemudian yang C, nah ini ada beberapa perubahan ya daripada yang sebelumnya. Nah, untuk yang C, PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi ataupun umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dan ke daerah seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau rapid test antigen. Kemudian yang nomor 2, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Kemudian poin yang ketiga, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Kemudian nomor 4, PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Kemudian bagi anak-anak yang di bawah usia 6 tahun itu tidak wajib tes RT-PCR ataupun antigen, tidak wajib menunjukkan vaksinasi. Nah, itu tergantung dari orang tua ataupun pendampingnya. Nah, kemudian apakah untuk pelaksanaannya itu akan benar-benar seketat itu? Seperti yang kita lihat selama ini, walaupun aturan itu sangat ketat harus menunjukkan ini, tetapi pada faktanya kemarin-kemarin tidak sedikit yang lolos. Misalkan dari luar negeri tiba di Jakarta ataupun di Surabaya, kemudian tes PCR. Nah, itu kan ada yang langsung bisa pulang. Nah, itu kemungkinan juga bisa tetap langsung pulang seperti biasanya. Tidak terlalu ribet seperti aturan yang tertulis. Dan semoga aja bagi yang mau melakukan perjalanan baik dari luar negeri ataupun dalam negeri itu selalu diberi kemudahan dan juga kelancaran. Jadi seperti itu ya teman-teman informasi saat ini, semoga bisa memberi wawasan pada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.